Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Kami berdoa Anda dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saat ini siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat tengah minggu His Grace Church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang kepadamu Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap syukur kami. Adalah setiap doa kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengan senap hatimu kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau Raja kami Tuhan. Oh, terima kasih. Biar Engkau yang bertakhta di atas setiap pujian kami. Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa bagi setiap kami. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa
Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan. Saat ini, siapkan Alkitab dan catatan Anda untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Robert Torindatu. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkan roti dan sirup anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami bersyukur apabila pada malam hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Kami rindu Tuhan untuk mengetahui isi hati-Mu, apa yang Engkau kehendaki supaya kami kerjakan. Maka kami memohon agar Roh Kudus-Mu mengurapi peribadatan kami pada malam hari ini, khususnya di sesi khotbah ini, mengurapi setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang menyediakan waktu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, diberikan hikmat agar dapat memahami isi firman Tuhan, dan hamba sendiri yang dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, diberikan kekuatan serta hikmat dari Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba itu merupakan kebenaran yang berasal daripada-Mu yang Engkau kehendaki untuk kami dengar dan kami pelajari pada saat ini. Terlebih kami mohon agar Roh Kudus memberikan kami kekuatan sehingga setiap firman yang kami dengar itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, memperkenalkan Yesus Kristus lewat kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, beracaralah ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam ibadah tengah minggu JKI His Grace Church. Hari ini saya mau berbicara mengenai hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di bagian Alkitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Hosea, pasalnya yang keempat ayat yang ke-6, berkata demikian. Hosea 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Sekali lagi, firman Tuhan ini berkata bahwa umat Allah binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Sepertinya sesuatu yang mustahil apabila kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal yang keempat tadi. Ya, kita tahu Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka sangat dekat dengan Allah. Karena tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Imam mereka dekat kepada Tuhan. Yang selalu menghampiri Tuhan ketika dia masuk ke dalam kemah suci Israel. Tetapi pada kenyataannya memang demikian. Israel pada satu masa harus dihukum oleh Tuhan, dibuang ke tanah Babel dan juga Asyur. Penyebabnya adalah karena hal ini. Mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, akhirnya kehidupan yang mereka jalankan itu rusak. Ini mengingkari panggilan mereka sebagai umat Allah. Israel dipilih oleh Tuhan supaya mereka diperlengkapi dengan seperangkat hukum Taurat, agar kehidupan mereka ditata Tuhan sedemikian rupa sehingga lewat kehidupan mereka dari hari ke hari mereka dapat menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Allah. Nah, hukum Taurat sendiri sifatnya itu sempurna dan kudus. Kira-kira begitu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Hal ini menunjukkan bahwa Israel sebenarnya dapat mengenal Tuhan itu secara pribadi melalui hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan mereka yang sudah diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa ketika itu di Gunung Sinai. Melalui hukum Taurat itu, maka Israel dapat tahu apa yang Allah kehendaki untuk mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi berjalannya waktu, kehidupan bangsa Israel tidak semakin baik. Mereka tidak bisa mengenakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa membawakan kesaksian kepada bangsa-bangsa yang di sekitar mereka mengenai Allah yang mereka sembah. Mereka justru jatuh ke dalam dosa, bahkan mengikuti kebiasaan buruk dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi demikian karena kenapa? Dikatakan di dalam Hosea pasal 4 bahwa mereka menolak pengajaran akan Tuhan. Oke, selama ini mereka boleh datang menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkarya dengan begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka, hal itu tidak bisa membawa mereka atau tidak membentuk keimanan mereka kepada Tuhan. Mereka sama sekali tidak memiliki kerinduan yang lebih untuk mengenal siapa Tuhan mereka, apa yang Ia kehendaki supaya
mereka kerjakan melalui seperangkat hukum yang sudah diberikan di dalam kehidupan bangsa Israel untuk mengatur kehidupan keseharian mereka, untuk mengatur kehidupan beragama mereka, beribadah mereka. Mereka menolak pengajaran ini sehingga kehidupan yang mereka jalankan itu rusak. Ya. Mereka hidup di dalam keadaan moral yang rusak. Ya. Mereka hidup di dalam hidup keimanan yang rusak. Ada sinkretisme di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka boleh menyembah Allah Yahweh, tetapi di sisi lain mereka juga turut menyembah para Baal, para ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Akibatnya apa? Kehidupan moral mereka rusak. Terjadi ketidakadilan sosial di sana. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat, yang kaya menindas yang miskin. Bahkan hukum diputar balikan, hukum bisa dibeli. Ya. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Nah, akibatnya apa? Mereka tidak sanggup memenuhi panggilan mereka untuk mencerminkan pribadi Allah yang mereka sembah itu kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Seharusnya mereka menjadi wakilnya Tuhan di tengah-tengah dunia untuk membawa bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, umat manusia datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang berasal daripada. Tidak demikian. Israel hanya mengenal Tuhan hanya sebatas nama. Dia adalah Allah Yahweh, dia adalah Allah panji-panjiku. Tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Dia tidak mengenal pribadinya Tuhan. Demikian yang dikatakan Hosea 4 ayat 6. Nah Bapak Ibu, melalui Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, sebenarnya itu bisa menjadi refleksi atau cerminan di dalam hidup kekristenan kita. Jangan-jangan hari-hari ini kita menjalankan hidup tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Jangan-jangan kita bersikap seperti bangsa Israel. Kita mengaku menyembah Yesus Kristus, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki untuk kita kerjakan. Kita masih sering melakukan banyak kesalahan. Kita tidak bisa lepas dari keterikatan kita. Kita masih mencari penghormatan dari banyak orang dengan menindas orang lain. Kita masih mengejar hal-hal yang berbau duniawi, yang tidak bersifat kekal. Nah ini bisa membawa kita kepada kebinasaan kekal. Untuk itu, bagaimana kita bisa menjalankan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya hanya satu, kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita. Nah untuk itu kita malam hari ini saya mau mengajak kita untuk mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Saya mau mengajak kita mengenal Tuhan kita melalui surat Yohanes yang pertama. Kita mau melihat apa yang dia katakan Alkitab pada surat Yohanes yang pertama tentang siapa Allah itu. Agar supaya apa? Ketika kita mengenal Allah yang kita sembah, yang kita layani, kehidupan kita itu bisa benar di hadapan Tuhan. Kita bisa memenuhi panggilan hidup kita sehingga apa? Kita bisa menjadi saksinya Tuhan yang membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka nantinya akan menerima anugerah keselamatan. Diselamatkan oleh Tuhan. Sama seperti kita juga telah diselamatkan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Di situ firman Tuhan berkata, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Ayat yang ke-6 memperjelas ayat ini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Allah yang adalah terang itu, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi ketika kita mengenal bahwa Allah adalah terang, bahwa Allah adalah sumber kebenaran, maka sudah seharusnya kita tidak bisa lagi hari-hari ini menjalani kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi hidup di luar dari kebenarannya Tuhan. Apa itu kebenarannya Tuhan? Kita bisa membacanya di dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Allah adalah terang, maka sudah seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa, tetapi kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang pertama, Allah adalah terang.
maka sudah seharusnya kita hidup di dalam terang. Apa pentingnya kita mengenal Allah adalah terang dan apa pentingnya kita untuk hidup di dalam terang? Nah, kita lanjut ke ayatnya yang ke-7 dari surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama pasal yang pertama, ayat yang ke-7 di situ dikatakan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain." Dan Alkitab berkata selanjutnya, "Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Penting kita untuk hidup di dalam terang agar supaya apa? Karya salib Yesus, berkat yang ada di balik salib Yesus, yaitu pengampunan dosa, itu bisa secara benar kita terima. Tidak mungkin Tuhan mencurahkan darahnya, memberikan pengampunan dosa kepada orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Anugerah akan menjadi sia-sia. Kalau kita tahu Allah adalah terang, Dia adalah sumber kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menikmati yang namanya pengampunan dosa. Jadi kita menghargai karya salib Yesus ketika kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita berbicara saya beriman kepada darah Yesus, bahwa darah Yesus menyucikan saya, membenarkan saya, menguduskan saya di hadapan Allah, sehingga Allah bisa menerima saya kembali. Tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Alkitab berkata kita pendusta. Sebenarnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan tidak mati untuk orang yang tidak menghargai korban darahnya di atas kayu salib. Tuhan mati hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mengisi imannya dengan perbuatan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan mati. Tuhan mati menyelamatkan semua orang, seluruh dunia. Tapi itu hanya diterima oleh orang yang bisa meresponnya dengan benar, yang hidup di dalam kebenaran. Jadi penting kita untuk memahami siapa Allah kita. Allah adalah terang, Dia sumber kebenaran, maka kita harus hidup di dalam kebenaran itu, melakukan kebenaran itu, agar supaya karya salib Yesus, pengampunan dosa, itu sungguh-sungguh kita terima. Kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan dan Dia senantiasa menerima kita, mau menjalin hubungan dengan kita. Bukankah kalau kita masih hidup di dalam dosa? Yesaya berkata bahwa Tuhan tidak akan mendengar, tangannya tidak akan menolong kita. Yang menjadi pemisah adalah dosa kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka percaya anugerah salib Yesus yang membawa pengampunan dosa di dalam kehidupan kita, itu akan kita terima. Dampaknya apa? Doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Artinya, kita bisa memahami apa yang menjadi isinya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepadanya, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, saudara tidak perlu khawatir akan hidup saudara hari-hari ini. Bahkan jaminan hidup kekal itu menjadi bagian dari saudara sekalian. Allah adalah terang, maka kita harus hidup di dalam terang itu. Jadilah pelaku kebenaran. Lalu apa yang surat Yohanes katakan? Siapakah Allah itu? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan dikatakan apa? Mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ayat yang ke-16 berkata demikian, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia." Jadi penting kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah adalah kasih. Ketika kita tahu bahwa Allah adalah kasih, maka kehidupan kita seharusnya dilandasi oleh kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah itu terkonfirmasi dari kehidupan kita yang juga mengasihi orang lain. Hal ini kelihatan sederhana.
Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengatakan, wah saya sudah bisa mengasihi orang lain. Kemarin saya baru kasih sumbangan kepada orang-orang yang susah. Tapi itu bukan jaminan bahwa saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahwa saudara sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena bisa jadi saudara melakukannya untuk kepentingan saudara, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara mengasihi, harus mengasihi secara total dan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengasihi saudara kita? Nah, kita mau belajar sama-sama. Bagaimana sih kita mewujudkan kasih Allah itu? Apakah cukup kita hanya memberikan sumbangan kepada orang lain? Apakah cukup hanya ketika kita berdoa bagi kebaikan mereka? Kasih kepada sesama itu harus seperti apa? Nah, sama-sama kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 16 dan juga 17. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 16 sampai dengan 17. Di situ Alkitab berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap hidup di dalam dirinya? Bagian yang kedua kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 16 supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kita harus mengasihi orang. Kasih seperti apa yang Allah kehendaki untuk kita berikan kepada orang lain. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16 firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, tidak bisa saya anaknya mengaminkan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ayat ini hanya mengatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa menurut kehendaknya. Maka jangan berdoa sembarangan untuk memuaskan keinginan. Baca ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus peduli dengan kebutuhan mereka. Kita harus tolong mereka sesuai dengan harkat dan martabat, bukan sesuai dengan status sosial mereka. Hari ini saudara bisa baik kepada orang yang saudara pikir itu baik untuk saudara. Tapi maukah saudara melihat orang-orang yang terpinggirkan selama ini? Maukah engkau membantu mereka, bukan hanya sekedar memberikan uang kepada mereka, bukan hanya sekedar memberikan sembako kepada mereka, tapi mengangkat kehidupan mereka, mengeluarkan potensi yang terbaik di dalam kehidupan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkembang lebih lagi, untuk bisa bertumbuh lagi, sehingga mereka bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka mampu memanfaatkan talenta dan karunia mereka. Maka kalau bantu orang, jangan bikin orang lain itu menjadi manja. Harus bantu mereka supaya mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan segenap potensi yang ada di dalam mereka, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan hidup mereka nanti yang di hadapan Tuhan. Dan kita berkata kita juga harus peduli dengan keselamatan mereka. Harus berdoa. Kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, jangan membenci dia, tapi berdoa untuk kebaikan mereka. Tuntun mereka untuk mengenal firman Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan, supaya mereka pun diselamatkan sebagaimana kita telah diselamatkan. Hari ini pelajaran yang kita dapat singkat, tapi ini sanggup untuk mengubah kehidupan kita masing-masing apabila kita menerimanya dengan iman. Adalah terang, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu harus menjadi makanan kita sehari-hari. Dan kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Buktinya apa? Kasih kita kepada orang lain.
Apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita pasti menaruh kasih kepada orang lain. Kita peduli dengan kehidupan mereka, kita peduli dengan keselamatan mereka. Jadi hari ini marilah menjalankan suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berpusatkan kepada diri kita, tapi bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Bantu mereka supaya mereka bisa menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, memaksimalkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka, dan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di waktu yang singkat ini kami belajar bahwa Engkau adalah terang, maka kami harus hidup di dalam terang. Engkau juga adalah kasih, maka kami pun harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Kami mengasihi itu murni, karena kami mau melihat orang lain kehidupannya juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengasihi orang lain, kami juga rindu supaya kehidupan mereka itu diubahkan. Mereka mampu memaksimalkan segenap potensi, talenta, karunia yang sudah Engkau percayakan ada di dalam diri dan kehidupan mereka. Kami juga mau mengasihi orang lain. Kami peduli dengan keselamatan mereka, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk mengasihi orang lain dengan lebih sungguh. Kami sudah mengenal siapa Allah yang kami sembah. Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak berkenan agar kami tidak hidup di dalam dosa, melainkan hidup di dalam kebenaran. Allah yang kami sembah menginginkan agar kami hidup di dalam kasih. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan sebagai buktinya kami juga mengasihi orang lain. Kalau Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kami, maka kami pun harus memberikan segala hal yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami untuk mengangkat kehidupan orang lain dan menuntun mereka di dalam keselamatan. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau dan hidup di dalam terang kebenaran Injil. Biar kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tergantung, dipaku, dilukai, disakiti, dipecah-pecahkan di atas kayu salib, sehingga kami semua yang percaya telah diberikan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga, dan telah menyembuhkan tubuh kami dari segala sakit penyakit, sehingga tubuh kami sehat sempurna. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya segala sakit penyakit telah disembuhkan. Artinya tidak ada lagi sakit penyakit yang berkuasa atas tubuh kami, dan telah membebaskan kami dari segala kutuk. Karena kami percaya segala sakit penyakit, segala kutuk, segala dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala sakit penyakit apapun namanya, apapun bentuknya, tidak berkuasa atas tubuh kami. Karena tubuh kami adalah bait Allah, tempat Roh Allah tinggal. Tubuh kami telah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan ini. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Saudara, mari kita angkat anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita
baca 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita angkat anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal dan yang sempurna, yang telah memberikan kami orang percaya pengampunan dan penebusan atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Oleh korban darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya di dalam Kristus kami dibenarkan dan dimeteraikan sebagai keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah dibenarkan, kami berhak terhadap berkat orang benar, yaitu kami terima kesembuhan, kami terima kemakmuran, kami terima pemeliharaan dan perlindungan, kami terima kehidupan di dalam Kristus, dan kami berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukur saudara. Firman Tuhan berkata bahwa engkau yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, hari ini engkau ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam engkau. Dan engkau hidup oleh Kristus. Kita akan mendoakan minyak saudara. Siapkan minyak saudara. Mari kita berdoa untuk minyak yang ada di tangan saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini diberkati sebagai sarana dari Tuhan untuk memanifestasikan kuasa ketika dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, dioleskan di tempat, di tanah manapun tempat tanah itu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami percaya minyak ini sarana dari sorga yang dipakai saat ini untuk boleh menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkati Presiden Joko Widodo dan semua jajarannya sampai tingkat desa kelurahan. Semua kegiatan mereka, program mereka Tuhan untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Kami berdoa Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga aparat keamanan TNI Polri yang berusaha untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Diberkati para medis, dokter, perawat yang sekarang ini sedang merawat para pasien Tuhan. Baik mereka yang menderita sakit lainnya maupun yang menderita COVID-19. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada para medis yang sekarang ini sedang merawat para pasien. Dan mereka yang saat ini Tuhan sedang terjangkit virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyaksikan program ini mungkin sedang terbaring sakit apapun atau sakit virus corona, percayalah
taruh tanganmu di dada, percaya bahwa firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau telah disembuhkan. Janji firman Tuhan ya dan amin. Dan itu akan tergenapi dalam kehidupanmu kalau engkau percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena engkau sudah berkarya bagi hidup kami. Setiap yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sekarang ini ada di rumah, yang mungkin sekarang ini ekonomi mereka Tuhan sedang susah, mereka yang di PHK, yang tidak memiliki pekerjaan, usaha mereka mungkin saat ini akan bangkrut. Tuhan kami berdoa, berikan mereka hikmat dari sorga, supaya mereka dapat menentukan, mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat supaya ada jalan keluar dari setiap masalah pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha apapun Tuhan yang mereka lakukan sekarang ini untuk menghidupi kehidupan keluarga mereka. Kami percaya kami memiliki Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami diberkati, gembala sidang kami, Senior Pastor Daniel Julielao, Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun keluarga, istri Ibu Erni beserta anak-anak, menantu, cucu-cucu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melangkah berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Kami semua yang melayani Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya kami semua dalam proteksi ilahi daripada Tuhan. Dimanapun kami melangkah berada, Tuhan jaga lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, mari kita berdiri. Angkat kedua tanganmu saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan, amin. Demikian ibadah sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang kudus, Kau Demikianlah ibadah tengah minggu His Grace Church. Kami tetap mengundang Anda dalam ibadah Minggu Raya pada jam 9 pagi di channel YouTube His Grace Church dan jam 12 siang di channel YouTube HGC Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah memberikan persembahan, dan bagi Anda yang masih rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening berikut ini. Anda juga dapat scan QR Code melalui aplikasi mobile banking, OVO, GoPay, Shopee, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di ibadah Minggu Raya. Tuhan Yesus memberkati. kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja